puasa mengajarkan kepada kita bahwa makanan yang ada di rumah bapak-bapak nih, ibu-ibu, di rumah kan ada beras, ada telur, ada air. Itu kan kita bilangnya punya kita. Kalau punya kita ada yang melarang, nggak berhak. Lah, kenapa dilarang-larang? Beras-beras saya, nasi-nasi saya, telur-telur saya kok dilarang-larang? Ternyata Allah melarang dan kita nggak bisa jawab apa-apa. Karena emang ini semua punya Dia. Puasa mengajarkan kepada kita jangan pernah merasa memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul dalam sebuah kegiatan yang insya Allah akan menjadi tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita lakukan sekarang ini, kalau seandainya tadi Isya kemarin kita juga berjamaah dan barusan subuh berjamaah, dalam hadis disebutkan faka'anna ma'ahyal laila kullah. Orang yang subuh berjamaah, Isya berjamaah, seakan-akan dia menghidupkan semalaman penuh. Jadi kalau seandainya kita Isya semalam berjamaah, alhamdulillah barusan juga subuh berjamaah, kita dihitung sebagai orang yang menghidupkan semalaman penuh. Begitu juga banyak sekali amalan-amalan yang kalau kita mau baca di bulan Ramadan sebenarnya mudah begitu ya. Misalnya baca ayat kursi. Baca ayat kursi kata para ulama seperti membaca seperempat Al-Quran. Seperempat Al-Quran berarti berapa tuh? 7,5 juz. Dengan membaca beberapa detik saja, tapi seperti membaca 7,5 juz. Al-Ikhlas juga sama. Al-Ikhlas sepertiga. Kita baca cuma berapa detik doang, dihitungnya seperti sepertiga. Apalagi misalnya baca subhanallah walhamdulillah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kata yang sangat ringan, khafif, tapi sangat dicintai oleh Allah. Begitu juga kalau kita mau baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, digambarkan bahwa dalam hadis itu seperti menghidupkan semalaman penuh. Mungkin ada yang bilang itu apa aja tadi, Beb? Lupa saya, Beb. Nah, tinggal baca aja ratib haddad, itu ada semua di situ. Kalau kita baca ratib haddad, kita seperti membaca yang tadi semua tuh, bahkan lebih, ada tambahannya lagi yang lain. Kalau kita baca ratib haddad, Habib Ali sering baca juga. Nah, kita baca tuh, itu tadi ada di situ. Ayat kursi ada, Al-Ikhlas ada, dua ayat terakhir Al-Baqarah ada, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ada. Ringan, tapi kalau kita mau baca di bulan Ramadan, waduh, istimewa banget. Udah itu pahalanya besar, tambah lagi dibacanya di bulan Ramadan, maka begitu besar dan begitu agung. Tidak lupa juga banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh orang-orang saleh. Di antaranya doa yang saya dapat ini dari Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn Sayyidina Al-Husain, anaknya Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah.
Rasulullah punya cucu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Julukannya As-Sajjad, ahli sujud, bisa 1000 rakaat tiap hari. Di antara doa beliau apa? Ini saya langsung baca terjemahannya. Doanya panjang. Doanya kalau kita baca insya Allah sekitar 25 menit. Itu 15 menit awalnya itu belum minta apa-apa, baru muji Allah terus. Ya Allah, Engkaulah segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat. Ya Allah, berapa banyak kesusahanku yang telah Engkau berikan jalan. Ya Allah, berapa banyak kekuranganku yang Kau tutupi. Ya Allah, itu masih muji terus, belum minta. Nah, di antara potongan saya langsung bacakan terjemahnya aja. Beliau bilang, ya Allah, betapa sering aku berdoa, tapi jawaban darimu itu tidak langsung Kau berikan. Lalu saat itu aku mencercamu karena kebodohanku. Gimana sih Allah, saya udah doa kok gak dikasih? Kita protes sama Allah. Padahal keterlambatan itu lebih baik bagiku karena Engkau mengetahui akibat dari semua urusanku. Padahal kenapa Allah tunda? Karena Allah tahu kita ini belum siap. Misal contoh, saya doa, ya Allah, pengen banget punya apa misalnya, punya mobil Alphard misalnya. Tapi Allah tahu, ya ini modelan kayak si Ahmad kalau dikasih bakal sombong. Kagak punya Alphard aja petantang petenteng, apalagi punya. Daripada dia sombong, ntar aja dah saya kasihnya, tunggu dia siap dulu. Atau kadang-kadang kita udah siap, tetangga belum tentu siap. Tetangga komentar, ini dapat dari mana itu dia? Nah, tetangga belum siap. Jadi ditundanya itu banyak kebaikan. Jangan protes, sudah, jangan protes. Maka kata beliau, falam ara maulan kariman asbara ala abdin laimin minka alai. Saya nggak pernah ketemu Tuhan, ya bisa Tuhan, bisa Tuhan yang lebih murah hati dan lebih sabar terhadap hamba yang nggak tahu diri kayak saya nih. Ini saya udah nggak tahu diri tapi Engkau sabar terus ya Allah. Engkau murah hati. Udah kitanya kurang ngajar, nggak dikasih banyak protes, tapi Allah sabar, tetap terdapat dikasih. Nah itu doa-doa kayak begini kalau kita baca nih, itu ngelembutin hati. Engkau sering memanggilku, mengundangku untuk ibadah, tapi apa? Tapi aku berpaling darimu. Enggak, mau sama yang lain aja. Enggak dah, mendingan ikut setan aja, maksiat, mendingan ikut hawa nafsu aja. Segitunya Engkau tetap mencintaiku, Engkau tetap menyayangiku. Namun aku sering mengabaikan kasih sayangmu. Ya Allah, kekurang ajaranku ini tidak menghalangimu dalam memberi rahmat dan kebaikanmu kepadaku. Kita udah kurang ajar, udah banyak salah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ngasih. Enggak kemudian dasarnya hamba nggak tahu diri, jangan dikasih. Enggak begitu, tetap dikasih, diberikan, nggak ditahan, nggak diputus rahmatnya. Maka kita minta, ya Allah, sayangilah hambamu yang bodoh ini, kata beliau nih, dan limpahkanlah segala bentuk kebaikan. Jadi doanya itu, nah kadang-kadang kita suka salah nih. Doa itu kan kita hamba, Allah adalah Tuhan. Cuman kadang-kadang kita berubah. Jadi Allah yang hamba, kita yang Tuhan. Kita suruh-suruh mulu Allah, perintah mulu. Mana pujiannya, mana terima kasihnya, mana minta maafnya. Ini nyuruh aja, bisa nyuruh, nggak dikasih marah-marah. Bukan begitu. Yang penting itu adalah gimana kita memposisikan diri hamba, dia Allah adalah Tuhan. Jangan sampai terbalik. Kadang-kadang kita suka lupa tuh.
Kan banyak orang suka nanya, katanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Mana? Kadang-kadang kita suka protes. Katanya kalau ditanya Allah mana, maka Allah dekat, Allah akan mengijabah doa yang kita sampaikan dan kita munajatkan kepadanya. Nah, ini yang kadang suka salah faham adalah bahwa kita ini harus tahu dulu dialah yang maha mengetahui, kita nggak tahu apa-apa. Jadi kalau kita minta, Sayyidina Ali pernah bilang, saya tuh senang banget kalau doa minta sesuatu sama Allah terus nggak dikabulkan. Kenapa? Berarti yang terjadi itu adalah pilihannya Allah, bukan pilihan saya. Pasti pilihan Allah lebih baik daripada pilihan saya. Ya Allah, saya pengen A, B, C. Tiba-tiba yang dapat D, E, F. Kata Sayyidina Ali, saya girang banget tuh. Sebab A, B, C ini kemauan saya, D, E, F ini kemauannya Allah. Maka kemauan Allah pasti lebih baik. Nah, kadang-kadang kita suka salah faham. Belum tentu ketika tidak diterima doa kita itu berarti Allah tidak mengijabah. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang Allah berikan adalah sesuai dengan apa yang kita perlukan. Sehingga jangan sampai dalam doa itu kita salah kaprah. Tentu setiap doa yang kita sampaikan, misalnya tadi minta Alphard misalnya, nggak dapat, bagaimana? Apa doanya hilang? Nggak hilang. Doanya itu bisa menjadi tabungan kita buat akhirat. Tuh, di akhirat pas ditimbang, pahala kita banyak banget. Dari mana nih ya Allah? Kayaknya saya nggak pernah bikin amal sebanyak ini. Ini doa-doa yang dulu engkau sampaikan, yang engkau harapkan, belum engkau dapat di dunia, sekarang aku ganti. Karena aku tahu bahwa nanti di akhirat ini dosamu banyak sehingga bisa jadi mengalahkan pahalamu. Maka aku berikan saat ini di akhirat supaya pas ditimbang lebih besar dan lebih berat pahala dibanding dosa kita. Bisa jadi juga sebagai bentuk tolak bala dan bencana. Nih kita nih kadang-kadang suka kurang ajar. Tadi misalnya tuh minta sesuatu nggak dikasih, protes. Udah gitu Allahnya sabar tetap. Udah kita kurang ajar tetap dia berikan segala nikmat dan rahmat. Nah, kadang-kadang karena kesalahan kita dan kekurangan kita, harusnya kita kena bala, harusnya kita kena bencana, namun ditahan sama Allah karena doa-doa tadi yang kita sampaikan. Jadi nggak pernah tuh yang namanya doa hilang, nggak ada. Setiap doa diijabah, bentuknya beda-beda. Bentuknya beda-beda. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena itu kita disuruh puasa. Kenapa kita disuruh puasa? Biar tahu diri bahwa ternyata kemarin tuh saya ditanya sama satu pendeta, apa sih hikmah puasa? Kenapa kita nggak boleh makan, nggak boleh minum? Di satu podcast begitu. Kemudian saya bilang begini, misalnya Pak Pendeta punya makanan, punya minuman, itu punya Pak Pendeta. Boleh nggak saya melarang-larang Pak Pendeta untuk makan dan minum? Kata Pak Pendeta, ya, itu kan punya saya, harusnya saya boleh dong makan. Nah, ini puasa mengajarkan kepada kita bahwa makanan yang ada di rumah bapak-bapak nih, ibu-ibu, di rumah kan ada beras, ada telur, ada air. Itu kan kita bilangnya punya kita. Kalau punya kita ada yang melarang, nggak berhak. Lah, kenapa dilarang-larang? Beras-beras saya, nasi-nasi saya, telur-telur saya kok dilarang-larang? Ternyata Allah melarang dan kita nggak bisa jawab apa-apa. Karena emang ini semua punya Dia. Puasa mengajarkan kepada kita jangan pernah merasa memiliki. Buktinya apa yang rasanya kita miliki, beras, air minum, kata Allah enggak boleh dimakan.
Harusnya kalau itu punya kita, boleh kita jawab. Kenapa nggak boleh? Punya saya, hak saya dong. Lah saya yang beli nih. Enggak. Ternyata puasa ini mengajarkan kepada kita nggak punya apa-apa. Itu bukan punya kita. Itu semua titipan dari Allah yang kalau Allah mau ambil bisa. Kalau mau diambil tuh bisa. Gampang aja, rumah punya kita. Enggak, kalau tinggal kena gempa sedikit juga habis tuh. Selesai. Bukan punya kita. Enggak ada yang kita punya. Yang kita punya hanya amal ibadah kita. Enggak ada ceritanya kita punya ini punya. Bini kita nih, bini kita udah ijab qabul, udah kasih mahar. Kata Allah nggak boleh deketin. Subuh sampai maghrib nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bini saya nggak boleh. Itu hamba saya. Kalau saya mau saya ambil. Kamu nggak punya apa-apa. Jangan merasa memiliki. Semua titipan dari saya. Jadilah kamu orang yang amanah dalam diberikan titipan. Kalau saya larang ya larang. Jangan dikerjakan. Kalau saya perintahkan kerjakan. Itu yang namanya harta. Titipan dari Allah. Jadilah kita pengelola yang baik. Sekarang di sini masing-masing punya usaha. Itu semua Allah titipkan. Jadilah kita pengelola yang baik. Oh kita kelola nih, ini titipan dari Allah nih. Kalau kita udah meninggal, nggak bisa tuh dibawa ke kuburan. Solehin minta, ntar gerobak saya taruh di kuburan, nggak bisa. Bukan punya kita. Semua kita lahir ke bumi nggak bawa apa-apa. Terus Allah titipin dah, nih baju, nih pakaian nih, ini harta, ini jabatan, ini rumah, ini usaha. Meninggal, tinggalin lagi tuh semua. Bawa sehelai kain kafan. Itu doang. Sebagai penutup aurat kita. Itu aja. Yang kita bilang ini punya saya, enggak, tinggalin semua di dunia, tinggalin. Yang punya kamu adalah amal ibadahmu. Termasuk jabatan kita. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Allah kalau mau kasih kekuasaan, jabatan dikasih. Mau diambil, diambil. Mau memuliakan, dimuliakan. Mau dihinakan, dihinakan. Di tangannya lah segala kebaikan. Jadi kita ini harus mendekati Sang Razzaq Tabaraka wa Ta'ala, pemberi rezeki. Kita harus mendekati Yang Maha Kuasa. Ini semua alam semesta punya Dia. Dari puasa kita belajar itu. Kita nggak punya apa-apa. Semua ini titipan dan milik Dia, milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Buktinya Dia berhak melarang kita. Gak boleh makan. Baik, siap. Kenapa kita begitu? Kenapa kita nurut? Karena emang punya Dia. Kalau punya kita berhak menuntut. Berhak kita menuntut. Nah jadi hikmahnya diantaranya puasa ini, apa yang seakan-akan milik kita sebenarnya nggak ada yang kita miliki kecuali amal ibadah kita. Yang seakan-akan milik kita itu titipan. Ayo kelola dengan baik. Ya, kelola dengan baik. Kayak kemarin tuh. Kemarin sore saya diundang ke satu kegiatan, isinya praktisi pendidikan. Ada sekolahnya Pak Munif di sini nih, School of Human ya, almarhum Pak Munif Khatib. Ada mantunya datang. Saya bilang ini sekolah Pak Munif yang dirikan. Ada satu praktisi pendidikan namanya Pak Munif Khatib, bapak-bapak, luar biasa, hebat banget. Beliau yang beliau dirikan. Beliau sekarang udah meninggal. Artinya beliau waktu itu dititipkan sama Allah nih, ini ada sekolah nih, ayo kelola dengan baik, dikelola dengan baik, dan kemudian berhasil menjadi amal jariah buat beliau. Jadi sekali lagi apapun, ada Pak Menteri kemarin udah nggak jadi menteri,
2024 kemarin jadi menteri. Selama beliau menjabat menteri, beliau kelola itu. Tapi setelah waktunya selesai. Tinggal gimana, apakah sudah amanah menjalankan tugasnya. Kayak sekarang nih, ini puasa juga mengajarkan kita tadi kan apa? Jangan pernah merasa memiliki. Ini orang diamanahkan buat jadi direksi dalam perusahaan Pertamina, bukan dia jaga dengan baik, bukan dia jaga, malah diambil, malah dioplos tuh. Nah, ini kan kurang ajar. Akhirnya kebuka kedoknya, dia zalimin sekian ratus juta bangsa Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Sebab dia merasa memiliki kekuasaan itu, dia nggak tahu kekuasaan milik Allah. Kalau ditarik selesai, bukan milik dia kekuasaan dan bukan milik kita. Semua al-mulku biyadillah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya, hikmah apa lagi yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan? Hikmah yang bisa kita ambil juga diantaranya dalam menjalankan ibadah ini, jadilah kita orang yang beribadah karena Allah, jangan karena yang lain. Karena itulah kemudian sekarang nih kita nih puasa, bulan Ramadan puasa. Kalau kita ibadah bukan karena Allah, maka boleh jadi kita bakal makan dan minum ketika nggak ada orang yang melihat kita. Ini di kamar nih nggak ada orang nih, udah nggak ada yang ngelihat, nggak ada keluarga, nggak ada teman, udah makan deh, minum deh. Tapi kita lakukan itu nggak? Nggak. Kenapa? Karena kita ibadah bukan untuk manusia. Kita ibadah bukan untuk dipuji, tapi kita ibadah semata-mata mengharap ridho dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nggak mau yang lain. Kita nggak mau ibadah ini karena supaya dapat posisi di tengah-tengah manusia. Nggak. Kita nggak melakukan ibadah ini untuk hal tersebut. Sehingga dari puasa ini sebenarnya banyak banget pelajaran yang kalau kita mau benar-benar amalkan, tujuan dari puasa itu yaitu la'allakum tattaqun, bisa benar-benar kita raih. Kenapa kita disuruh puasa? Kata Allah, la'allakum tattaqun. Dan kata-kata la'alla ini dalam Al-Quran itu litahqiq, agar kalian benar-benar bertakwa. Kalau ada orang puasa nggak bertakwa atau belum bertakwa, berarti dia belum benar-benar mengambil pelajaran dari bulan puasa. Dia belum benar-benar menjalankan puasa itu dengan baik dan benar. Kalau kita udah puasa dengan baik dan benar, kalau kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari puasa, maka udah pasti kita jadi orang bertakwa. Kalau belum, berarti harus diperdalam lagi ma'rifatnya dengan bulan puasa ini. Puasa bukan cuma Allah larang kita makan dan minum. Kalau cuma larang makan dan minum dan kita berhasil tidak makan dan tidak minum, tapi masih melakukan keburukan-keburukan lainnya, maka yang kita dapat cuma lapar dan haus saja. Makanya di zaman Nabi itu ada, Nabi lihat perempuan ibu-ibu marahin pembantunya, dikatain habis-habisan, dihina. Kata Nabi, mana air minum? Sini, coba kasih tuh ibu, kasih. Kata si perempuan, ya Rasulullah, ini shaimatun. Ya Rasulullah, saya puasa, bulan Ramadan ini masih siang, kok saya dikasih air? Ya, minum aja dah. Udah, mau ngapain puasa? Dari tadi mulutnya nggak bisa ditahan. Ngapain puasa? Ngata-ngatain orang mulu. Bukan untuk hanya tidak makan dan minum, puasa itu bukan. Tapi untuk kita bisa betul-betul menjaga lisan kita dari berkata yang tidak baik. Ada lisan, ada mata. Mata kudu dijaga nih. Mandang yang haram dan tidak melakukan yang haram, tapi matanya dia tidak, misalnya tidak, oh nggak boleh nih kita nih, wah tertutup zina, tapi matanya memandang kepada yang bukan muhrimnya, kepada aurat-aurat, itu kan juga zina mata namanya. Jaga mata. Telinga juga sama.
Jangan dengar. Kadang-kadang suka ada yang salah apa? Jangan ghibah, jangan ngomongin orang bulan puasa. Lah emang bulan yang lain boleh? Nggak boleh juga. Nggak boleh juga, sepanjang hidup ini kita nggak boleh ghibah. Termasuk apalagi di bulan puasa. Bulan puasa ini bulan suci, bulan yang kita nggak boleh kotorin dengan maksiat-maksiat kita. Makanya waktu ditanya tuh Rasulullah, amalan apa sih yang terbaik di bulan puasa nih? Apa sholat? Apa baca Quran? Atau sedekah? Atau apa? Amalan terbaik di bulan suci Ramadan, kata Nabi, adalah al-wara' an maharimillah, meninggalkan perbuatan-perbuatan haram. Itu amalan terbaik. Sholat, puasa itu udah bagus tuh. Tapi kalau ada kesempatan kita nih digoda sama syaitan, digoda sama hawa nafsu kita, ya, kalau seandainya syaitan disebutkan katanya di syayatin maghlulatun, ditahan semuanya, tapi kan ada hawa nafsu juga. Hawa nafsu mengajak kepada keburukan. Tiba-tiba kita nggak mau, enggak, haram itu nggak mau. Itu lebih dicintai sama Allah dibanding perbuatan-perbuatan ibadah kita. Karena apa? Kita menjaga kesucian bulan puasa. Ada orang kagak puasa, nggak puasa misalnya, karena ya malas mungkin, karena nggak kuat. Sebenarnya mah kuat, cuman ya malas berarti ya. Nah, ketika dia nggak puasa kan maksiat, dosa. Kalau dia seandainya kemudian dia tobat, dia qadha, dia bayar kafarahnya, boleh jadi dimaafkan sama Allah. Tapi yang bahaya itu adalah udah nggak puasa, udah gitu dipamer-pamerin sama orang-orang. Siang-siang keluar pinggir jalan sini minum, orang pada ngeliatin, lu pada puasa nih lihat gua nih, gua nggak puasa nih. Itu seakan-akan menantang. Mana nih Allah nih, mana nih yang wajibin, mana? Nih gua nggak mau. Makanya Nabi bilang, ana bari, saya mah berlepas tangan dah. Berlepas tangan dari siapa ya Rasulullah? Katanya kamu mau memberikan syafaat, katanya kamu mau nolong umatmu. Iya, tapi ana akan berlepas tangan mimman khasmuhu Ramadan, yang musuhnya adalah Ramadan. Saya nggak mampu bantu dia. Apa maksudnya musuhnya Ramadan? Dia tadi itu misalnya kagak puasa, tapi dipamer-pamerin, ditunjuk-tunjukin depan orang. Nah, itu ada dua dosa. Ada dosa dia kagak puasa, ada dosa dia meremehkan syariat Islam, melawan kebijakan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang lebih besar. Termasuk ghibah nih. Di bulan Ramadan jangan dikotorin dengan ghibah. Tinggalin, itu haram. Alhamdulillah Bib, saya sekarang udah gak pernah ngomongin orang. Paling cuma dengerin doang kalau ada orang ghibah. Ya sama aja. Saya cuma ngasih kuping doang, gak ikut ngomong. Ya terus kalau kuping ente kagak ada, tuh orang juga gak bakal ngomong. Karena ente sediain kuping, akhirnya tuh orang jadi ghibah. Itu kata guru saya bilang, kalau ada orang ghibah, ente pergi ke kamar mandi, bawa ember, taruh depan mukanya dia. Loh kenapa? Kok ember? Lu ngomong sama ember dah. Jangan ngomong gua dah. Mau ngapain telinga gua lu mau kotorin dengan ghibah? Enggak. Lu ngomong sama ember aja dah. Begitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang ngomongin orang, ya ada yang ngomongin orang, bapak ibu ambil apa? Ambil ember, taruh depan mukanya dia. Tuh, lo ngomong sama dia dah, gue mau jalan. Ngapain gue duduk sini? Telinga gue jadi kotor dengerin ribahan dan ocehan ente. Jangan mau kita begitu. Nauzubillah min dzalik. Tuh kalau Said Mahdi di sini baca qasidah itu biasanya apa? Kan ada tuh al-faqirul mahdar gaiman fil ashar. Gailan ya sattar judlana bil ghufran. Gaiman bil ashar, bangun di waktu malam.
Bulan Ramadan itu bulan kita bangun ihya'ul layali, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan taraweh, dengan apa? Dengan zikir, baca Quran. Ayo nih bapak-bapak, ayo coba lihat Qurannya udah sampai mana nih. Jangan berhenti. Kadang-kadang kalau udah mulai rada besok dah. Jangan. Ayo baca, semangat lagi. Semangat, jangan berkurang semangatnya. Ayo buka lagi Qurannya, baca lagi. Ya, tadabburkan lagi, tadarus lagi, pelajari. Jangan kendor. Jangan dikasih kendor semangatnya. Kemarin Masya Allah sampai sejus, kadang-kadang lebih 2 juz, 3 cakep per hari. Nah, sekarang biasanya kalau udah mulai seminggu lewat, udah mulai rada kendor. Ayo semangat lagi. Buka lagi Qurannya. Ayo baca lagi. Begitu. Manfaatkan waktu bulan suci Ramadan. Ini bulan ketika Nabi mengatakan ini bulan terbaik, Nabi enggak berhenti. Nabi bilang huwa syahrun indallah afdhalus syuhur. Dia adalah bulan di sisi Allah, bulan yang terbaik. Kemudian Nabi tekanin lagi, wa ayyamuhu afdhalul ayyam. Hari demi harinya adalah hari-hari terbaik. Wa layalihi afdhalul layali. Malam-malamnya itu malam-malam terbaik. Artinya Nabi tekanin. Wa sa'atuhu afdhalus sa'at. Jam-jam, menit-menit adalah menit-menit terbaik. Maksudnya jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Setiap menitnya kudu kita manfaatkan. Orang-orang solehin dulu begitu. Orang-orang soleh, mereka pikirannya pengen buru-buru Ramadan lagi. Ya Allah, ketemukan saya bulan Ramadan. Baru lebaran udah doanya itu lagi. Allahumma rzuqna tulal umur wa ballighna syahr Ramadan. Begitu lagi. Karena dia tahu nih Ramadan istimewa. Bapak-bapak, ibu-ibu misalnya mau beli apa? Mau beli mobil. Harganya 100 juta. Tiba-tiba di aplikasi apa misalnya tuh? Ada apa sih? Shopee ya. Apalagi Tokopedia. Diumumin yang beli mobil di Tokopedia, di Shopee tanggal 10 bulan 10 jam 10 malam diskon 90%. Wah, itu kita pantengin tuh. Kita pantengin. Ya kan? Kita pantengin, nggak tidur dah. Yang penting kita kudu dapat nih diskon gede-gedean. Nah, ini bulan Ramadan kudu kita pantengin. Diskon gede-gedean. Bukan lagi 90%. Bukan hanya 90%. Nabi bilang, "Wa man tala fihi ayatan minal Qur'an." Yang baca 1 ayat Al-Qur'an, maka baginya mithlu ajri man khatamal Qur'an fi ghairihi minasy syuhur. Seperti mengkhatamkan Al-Quran. Jadi bukan lagi 2 kali lipat, 10 kali lipat, 100.000 lebih. Berapa tuh? Ayat Quran kalau nggak salah berapa ya kali ya? 6.000 sekian ratus. Jadi kalau kita baca Yasin, ya sama tuh barusan nih 1 ayat. Kata Nabi sama kayak mengkhatamkan Al-Quran. Wal Qur'anil Hakim 2 kali tuh saya udah khatamin Quran. Innaka laminal mursal 3 kali saya khatamin Quran. Bayangin. Jadi diskonnya gede-gedean. Entar begitu takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya udah kalau mau khatam kudu baca full lagi. Kudu baca sempurna lagi dari awal sampai akhir, Al-Fatihah sampai An-Nas, baru dapat khatam. Kalau sekarang enggak. Nah, makanya enggak heran kenapa orang-orang soleh pengen Ramadan lagi. Lau aliman nasu ma fi Ramadan la tamanna an yakuna. Kalau seandainya orang tahu apa yang ada di Ramadan, pasti berharap sepanjang tahun kalau bisa Ramadan semua. Enggak ada Muharram, enggak ada Safar, yang ada Ramadan. Maunya begitu. Nah, kita sedih ada orang, ya Allah, kalau dia mau bulan Ramadan apa? Ya, puasa lagi. Astagfirullah. Ente mau kapan lagi mau istighfar yang dosa ente bakal diampunin semuanya sama Allah.
Kapan lagi beribadah yang pahalanya dilipat gandakan, nggak ada yang tahu dah berapa kali lipat. Ya bulan ini bulan yang agung. Begitu ya. Jadi terakhir yang ingin saya sampaikan juga, kita diminta oleh Nabi untuk kalau bisa berbagi walaupun sedikit. Berbagi walaupun sedikit. Ketika Nabi katakan man fattara minkum shaiman, siapa dari kalian yang berikan hidangan buka puasa kepada orang yang lagi puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapat pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Waktu itu kan ada yang angkat tangan bilang, ya Rasulullah, gimana kalau saya nih miskin, gak punya duit, saya gak bisa ngasih makan orang, gimana dong? Masa saya gak bisa dapat pahala sih? Yang bisa dapat cuma orang-orang kaya doang, saya bagaimana dong? Nah, Nabi bilang apa? Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah walau bisyarbatin min ma'. Kamu punya korma gak? Punya. Potong tuh korma setengah, kasih orang setengah. Ada air gak di rumah? Air ada, kasih segelas buat orang yang puasa. Itu sama, gak harus satu porsi, kudu ada rendangnya, kudu ada ayamnya, enggak. Setengah korma, ini korma satu, potong dah, bagi orang. Ya kalau bisa jangan setengah juga ya satu dah begitu. Setengah nggak enak dilihatnya. Satu begitu, satu korma kasih. Buat buka puasa, dimakan dah sama orang. Dapat kita pahalanya. Dapat pahala yang begitu besar dari Allah di bulan suci yang mulia ini. Saya rasa mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Tadi saya ringkas dari awal, kita diminta untuk apa? Kita diminta untuk berdoa. Tapi doa kita apa tadi? Doa kita kalau bisa jangan salah. Jangan apa berubah jadi kita yang Tuhan, Allah yang kita suruh-suruh mulu. Puji Allah, bersyukur sama Allah, terima kasih. Ungkapkan rasa hormat kita, ta'zim kita, ya, syukur kita. Sampaikan doa yang banyak. Setelah kita kemudian menyampaikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya yang kita minta belum kita dapetin, jangan terus kita kurang ajar. Mana nih, mana? Ntar dulu. Karena apa yang telah ditentukan oleh Allah itu yang terbaik buat kita. Dan ketahuilah bahwa doa tersebut tidak hilang. Berubah menjadi pahala, berubah menjadi tolak bala dan bencana dan lain sebagainya. Begitu juga bulan puasa mengajarkan kepada kita untuk jangan pernah merasa memiliki. Itu kalau seandainya makanan dan minuman di rumah kita itu punya kita, harusnya nggak boleh dilarang-larang, punya kita. Tapi ternyata dilarang sama Allah untuk kita makan di siang hari. Berarti itu bukan punya kita, itu punya Allah. Buktinya dia larang dan kita nurut. Kalau itu punya kita boleh aja protes, ya Allah punya saya, kenapa pakai dilarang-larang? Tapi kan enggak, karena apa? Karena punya Allah. Semua adalah titipan. Kelola dengan baik, ya, kelola dengan baik. Karena kalau dia mau dia bisa ambil. Tapi dia terus menerus memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, cintanya, maafnya, buat kita terus dibukakan pintu maafnya dan lain sebagainya. Dan banyak lagi hikmah-hikmah dari bulan suci Ramadan yang tadi sudah kita kaji bersama dan tentunya sudah juga disampaikan oleh guru-guru kita, oleh Habib Ali, Habib Hussein bin Hamid Al-Attas dan yang lain-lain. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya dan membuat bulan puasa ini, tahun ini menjadi bulan puasa yang lebih berkualitas, yang bisa membawa kita kepada tujuan puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.